Berikut ini simpulan hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres di Pilpres 2024 edisi Desember 2023. Ada perbedaan dan persamaan yang fluktuatif dikeluarkan 3 lembaga survei terpercaya di Indonesia, yakni Litbang Kompas, Lembaga Survei Indonesia atau LSI, dan Survei Indikator. Terbaru dikutip dari akun Instagram Kompas Data pada Senin 11 Desember 2023. Dalam hasil survei Litbang Kompas terbaru itu, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 39,3%. Perolehan ini relatif sama dengan hasil survei yang dikeluarkan LSI, yang mana data menunjukkan elektabilitas pasangan nomor urut 1 itu masih unggul, mencapai 45,6%. Prabowo Gibran juga unggul pada perolehan survei indikator dengan elektabilitas tertinggi sebesar 45,8%. Hanya saja yang sedikit mengagetkan dari survei Litbang Kompas, posisi kedua justru diisi oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas mencapai 16,7%. Disusul pasangan Ganjar Mahfud dengan elektabilitas sebesar 15,3%. Meski demikian, menurut survei Litbang Kompas, pemilih yang belum menentukan pilihan masih cukup tinggi, yakni sekitar 28,7%. Angka ini tentunya lebih tinggi dari elektabilitas Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Dalam survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat keterpercayaan survei ini sebesar 95% dengan margin of error penelitian kurang lebih sekitar 2,65%. Berikut ini perbandingan survei Litbang Kompas dengan lembaga survei lainnya. Yang pertama ada survei LSI. Selain Litbang Kompas, terdapat setidaknya 2 lembaga survei yang juga melakukan survei pada akhir November hingga awal Desember 2023. Lembaga survei pertama yakni Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Sumber LSI dirilis pada 10 Desember 2023. Survei ini dilakukan pada 3 hingga 5 Desember 2023. Jumlah responden mencapai 1.426 dengan margin of error 2,6%. Berdasarkan survei LSI, elektabilitas Prabowo Gibran unggul dengan perolehan sebesar 45,6%. Angka ini relatif tidak terlampau jauh dari hasil survei Litbang Kompas, di mana elektabilitas Prabowo Gibran mencapai hampir 40%, yakni sekitar 39,3%. Sementara itu menurut Anies Muhaimin selisih tipis dengan elektabilitas sebesar 22,3%. Meski terdapat perbedaan besaran elektabilitas apabila dibandingkan dengan survei Litbang Kompas, Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan sama-sama memiliki selisih yang tipis dalam kedua survei tersebut. Yang ketiga tentang survei indikator. Lembaga kedua yang merilis survei di bulan Desember yakni Indikator. Hasil survei Indikator tidak jauh berbeda dengan survei Litbang Kompas dan LSI, di mana Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 45,8%. Kemudian di posisi kedua ada Ganjar Mahfud dengan 26,6% dan Anies Muhaimin berada di urutan ketiga dengan 22,8%. Namun dalam survei Indikator, responden yang tidak tahu atau belum menentukan pilihan relatif lebih kecil dibandingkan Kompas, yakni sekitar 5,8%. Survei Indikator ini dirilis pada 23 November hingga 1 Desember 2023. Survei diikuti oleh 1.200 responden dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara provinsial dengan margin of error 2,9%. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.